Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah neurologi dalam pembelajaran anak usia dini yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Fadillah MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang neurologi. Apa sih itu neurologi? Yaitu bidang ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik dari sistem saraf. Sistem saraf manusia terdiri dari miliaran sel yang saling berhubungan. Menurut penelitian bahwa setiap anak yang baru lahir memiliki perkembangan sel saraf otak yang mencapai 25% untuk usia 4 tahun, 50% untuk usia 8 tahun, dan 80% untuk usia 18. Titik otak yang pertama, kompleksitas, integrasi, adaptabilitas, dan transmisi elektrokimia. Jalur sel saraf memiliki fungsi untuk menghubungkan informasi yang dimana terbagi menjadi dua, jalur sel saraf eferen dan jalur sel saraf aferen. Pembagian otak dikaitkan oleh proses belajar anak. Yang pertama yaitu otak reptil atau batang otak, yang apabila anak merasa terancam, merasa tidak nyaman, maka hanya batang otaknya saja yang bisa bekerja dengan baik. Namun dalam kondisi ini anak tidak bisa belajar dengan baik. Yang kedua yaitu otak limbik, yang apabila anak merasa aman, nyaman, dan menyenangkan, maka sistem limbiknya bisa bekerja dengan baik. Begitupun dengan proses belajarnya. Yang ketiga yaitu otak korteks, yang dimana sering disebut dengan kerja sekolah atau topi berpikir, yang ketika otak limbiknya merasa senang, nyaman, aman, maka lapisan ini bisa berfungsi dengan baik. Selanjutnya yaitu aktivitas otak anak. Yang pertama yaitu otak kecil, bagian dari sel saraf otak yang terletak pada batang otak yang memiliki fungsi sebagai mengontrol dan keseimbangan dan membantu belajar dan kemampuan mengingat gerak motorik anak. Yang kedua yaitu otak besar yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, lobus frontal untuk proses perencanaan, emosi, dan juga perasaan. Yang kedua, lobus parietal, yaitu untuk merespon persepsi baik perasaan maupun sempurna. Yang ketiga, lobus temporal yang memiliki peran dalam peninderaan. Yang keempat, lobus occipital untuk menghubungkan dengan penglihatan. Selanjutnya yaitu metode aktivitas otak anak. Salah satu cara untuk mengaktifkan otak anak yaitu dengan cara bermain. Berikut contoh beberapa permainan. Yang pertama yaitu congkak, bekerja untuk melatih refleks kerja otak besar dan kecil. Yang kedua yaitu peta umpet untuk melatih refleks kerja sama otak kecil. Yang ketiga yaitu bulu tangkis, yaitu untuk melatih refleks yang penting untuk olahraga yang berhubungan dengan gerak motorik anak. Yang keempat yaitu ular tangga untuk melatih atau mengubah mood menjadi lebih menyenangkan. Yang kelima yaitu permainan Lego untuk melatih visual spesial untuk otak kanan anak. Yang keenam yaitu permainan hacker, berfungsi untuk pelatih kerjasama antara otak kecil maupun besar dan sekaligus refleks anak. Yang ketujuh yaitu permainan engkle yang berfungsi untuk menekankan pada motorik dasar anak dan keseimbangan otak kecil anak sekaligus refleks antara otak besar dan otak kecil. Yang kedelapan yaitu makan kerupuk, yang dimana untuk berfungsi mengubah suasana menjadi meriah sekaligus mengubah mood anak. Dan yang terakhir yaitu permainan home pimpa, yang dimana untuk melatih keputusan anak serta mendeteksi gerak lawan.
melatih visual spesial anak dan sekaligus melatih otak besar maupun kecil anak. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.